Ancaman nyata AHY, Anies tidak akan jadi capres jika dirinya tidak jadi cawapres. Demokrat bakal keluar dari koalisi perubahan? Kalau Anda tidak bersama Pak Anies Baswedan, dalam arti Nasdem tidak menggandeng Mas AHY, apa komen? Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang. Tapi kita sampai detik ini belum pernah tahu siapa atau kelompok mana, partai mana yang akan mendukung Anies Baswedan dengan total syarat pengusungan 20% ke atas. Karena sampai detik ini pun koalisi perubahan yang katanya akan dibentuk oleh Nasdem, PKS sama Demokrat belum jua terbentuk. Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tabur kecaman kepada Anies dan koalisi perubahan, Nasdem dan PKS jika tidak mengusungnya sebagai cawapres di Pilpres 2024. AHY dengan tegas menyebutkan Anies tidak akan mungkin menjadi capres karena tidak memenuhi presidential threshold. Demokrat, kata AHY, punya rencana lain jika hal ini benar-benar terjadi. Demokrat takkan banyak mendulang limpahan elektoral atau kotel effect jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapresnya. Besar kemungkinan dipastikan AHY dan partainya akan cabut dari koalisi perubahan. Di internal koalisi perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral kepada Nasdem dan PKS. Sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan gubernur Jakarta itu sebagai capres. Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai cagup pada Pilkada Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini saja demi mendulang limpahan elektoral. Tak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI 2. Jika dikalkulasi ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam koalisi perubahan. Jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan, kata Umam. Sebenarnya, menurut Umam dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI 2. Putra sulung SBY itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan NU, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jatim dan Jateng. Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan, kata Umam. Dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, PKS. Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Koalisi ini makin gak jelas, makanya Nasdem mulai mencium bau tak sedap dan mulai mencari rencana cadangan. Artinya ada kemungkinan koalisi ini batal, bahkan bubar dengan tidak baik-baik saja. Mereka bersiap menjalin komunikasi di luar Demokrat dan PKS. Artinya, Anies juga semakin terancam. Jika koalisi perubahan gagal, maka Anies hampir dipastikan tak bisa nyapres. Anies masih punya peluang di cawapres, tapi apakah Anies mau? Rasanya sangat memalukan. Diposisikan sebagai capres unggulan di semua survei, lalu di injury time malah jadi cawapres. Turun derajat dengan dramatis. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres. Kemungkinan itu masih terbuka lebar ketika Nasdem mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi.
Situasi ini diperparah oleh Megawati yang sampai detik ini tidak mau mengumumkan nama capresnya. Megawati dengar-dengar akan mengumumkan di menit-menit terakhir. PDIP sudah siapkan nama capres, PDIP lebih dari siap untuk bertempur, sedangkan koalisi perubahan belum siap dengan nama cawapres, ketika partai masih sibuk tarik ulur dan saling mengunci. Pokoknya, jika Prabowo dan Erlangga tetap ngotot dan Demokrat serta PKS juga ngotot, dipastikan say goodbye to Anies. Ini akan menjadi kekalahan paling cepat untuk Anies. Kalah sebelum berperang, layu sebelum mekar, terjatuh sebelum capai garis finish. Mungkin inilah kabar paling membahagiakan jika itu beneran terjadi. Sekaligus kabar tersakit bagi Kadrun dan barisan sakit hati. Siap-siap saja kita bakal dihibur dengan narasi Anies dicegal dan dizolimi. Bagaimana menurut Anda? AHY mulai mengancam jika tak dipilih jadi cawapres, Demokrat keluar koalisi perubahan. Waduh, gagalnya presnis. AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang. Tapi kita sampai detik ini belum pernah tahu siapa atau kelompok mana, partai mana yang akan mendukung Anies Baswedan dengan total syarat pengusungan 20% ke atas. Karena sampai detik ini pun koalisi perubahan yang katanya akan dibentuk oleh Nasdem, PKS sama Demokrat belum jua terbentuk. Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tak dipilih sebagai cawapres pendamping Anies. Sebab jika hanya memberikan dukungan kepada Anies tanpa kadernya dipilih untuk jadi calon RI 2, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau kotel effect, kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khoirul. Jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapres, besar kemungkinan AHY dan partainya akan cabut dari koalisi perubahan. Menurut Umam, di internal koalisi perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan PKS saja. Sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan gubernur Jakarta itu sebagai capres. Selain itu, Nasdem PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini demi mendulang limpahan elektoral. Tak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI 2. Sebenarnya menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI 2. Putra sulung SBY itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan NU, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jatim dan Jateng. Selain itu, menurut Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan, dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Umam yakin ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa kotel effect akan lebih banyak didulang oleh Demokrat daripada Nasdem lantaran AHY tampil sebagai cawapres. Nasdem dan PKS harusnya jaga agar koalisi solid dan tidak berguncang. Harus kasih muka ke Demokrat. Mereka harus sadar diri kalau Demokrat adalah mantan partai besar yang pernah 2 periode berkuasa. Di tangan SBY, Demokrat adalah partai terbesar yang tidak terbendung. Memangnya Nasdem pernah merasakan jadi partai pemenang pemilu? Kan nggak pernah sama sekali. Memangnya PKS pernah menang pemilu? Lebih nggak mungkin lagi. PKS cuma partai jualan agama yang nggak akan jadi partai besar. Nasdem PKS berlaga seperti hebat, padahal Demokrat lebih hebat. Jangan sampai SBY prihatin dan turun gunung. Sekali dia pidato bisa heboh berhari-hari.
Apalagi kalau sudah prihatin, bisa jadi trending parah. Tapi jika memang benar AHY bakal meninggalkan Anies, otomatis Demokrat juga akan hengkang dari koalisi perubahan. Yang artinya, koalisi perubahan bakal gagal mengikuti kontestasi pemilu karena suara tidak mencukupi PT 20%. Jadi bisa dipastikan Anies akan gagal maju sebagai capres di 2024. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres. Kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Demokrat mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi. Mungkin inilah kabar paling membahagiakan jika itu beneran terjadi. Sekaligus kabar tersakit bagi kadrun dan barisan sakit hati. Siap-siap saja, kita bakal dihibur dengan narasi Anies dijegal dan dizolimi. Bagaimana menurut Anda?